Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. kita akan lanjutkan kembali kuliah kita ya. Kita masih membahas tentang kalkulus variasi dan terakhir kita sudah menurunkan yang disebut sebagai persamaan Euler ya. Nah, di mana persamaan Euler ini itu kita dapatkan dengan meminimumkan integral fungsional kita ya. Jadi apa maksudnya? Jadi eh, ketika kita mempunyai suatu integral fungsional ya, berbentuk seperti ini ya, di mana fungsional kita itu merupakan fungsi dari y dan y aksen, dy dx, di mana keduanya merupakan fungsi dari x. Nah, ketika kita ingin menemukan fungsi y yang membuat i menjadi minimum atau optimum, maka dia harus memenuhi persamaan Euler ini ya. Jadi dengan memenuhi persamaan Euler ini, nanti kita akan dapatkan bentuk fungsi dari y yang membuat integral fungsional kita di atas tadi itu menjadi optimum ya, atau menjadi minimum. Nah, sekarang kita lihat akan melihat beberapa contoh aplikasi dari persamaan Euler ini dalam mengoptimisasi suatu persoalan ya. Persoalan baik itu persoalan matematis ataupun persoalan fisis ya. Nah, kita akan ambil satu contoh yang cukup bisa disebut sebagai contoh yang menarik ya. Salah satu contoh yang menarik terkait dengan persamaan Euler itu disebut sebagai geodesik ya. Geodesik, geodesik ini itu definisinya adalah jarak terpendek antara dua titik ya, antara uh, dua titik. Nah, misalkan kita ambil contoh kasus dua dimensi. Kita punya koordinat kartesian, ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Nah, misalkan kita punya dua buah titik ya, sebut saja di sini misalkan titik titik A ya, ini adalah titik titik A, kemudian di sini ada titik B, di mana masing-masing koordinatnya itu adalah eh, sebut saja ini adalah X1 ya, X1, ini Y1, kemudian yang kedua ini adalah X2 dan ini adalah Y2 ya. Nah, sekarang eh, problemnya, masalahnya adalah eh, pertanyaannya adalah kurva seperti apa yang menghubungkan antara A dan B yang merupakan kurva terpendek dari jarak antara A dan B tersebut. Ya, jadi misalkan kita ingin menarik suatu garis ya, menarik suatu garis atau menarik suatu kurva dari A ke B, kurva yang berbentuk seperti apa yang merupakan kurva terpendek yang menghubungkan antara titik A dan B ya. Nah, mungkin sebagian akan berpikir bahwa tentunya pertanyaan itu merupakan pertanyaan yang sangat mudah ya. Karena dengan secara visual kita bisa melihat bahwa jarak antara A dan B, garis yang menghubungkan antara A dan B yang terpendek tentunya adalah garis garis lurus ya. Nah, tapi sebagai seorang seorang eh, eksak ya, seorang saintis atau seorang fisikawan, tentunya kita tidak bisa mengatakan hal seperti itu, tapi kita harus membuktikan secara matematis ya. Dan memang kalau kita perhatikan, kita lihat secara visual, tentunya dengan mudah kita melihat bahwa untuk kasus ini, kasus dua dimensi, maka garis lurus itu adalah geodesiknya ya, adalah geodesik di dalam bidang, pada bidang atau pada ruang datar ya. Artinya untuk kasus dua dimensi, untuk ruang datar eh, memang garis yang terpendek itu adalah garis lurus yang menghubungkan antara titik A dan titik B ya.
Nah, tapi ini hanya berlaku untuk ruang datar ya. Untuk kasus-kasus yang lain, misalkan kasus 3 dimensi, garis lurus itu belum tentu selalu menjadi geodesik dari suatu suatu ruang tersebut ya. Misalkan saja nanti kalau kalian membahas di mengambil kuliah teori relativitas umum, ternyata jarak terpendek dari suatu suatu antara dua buah titik itu bukanlah garis lurus tapi merupakan garis garis lengkung ya. Nah, implikasi yang lain kalau kita mengatakan bahwa garis terpendek antara A dan B adalah garis lurus adalah pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana membuktikan bahwa garis yang terpendek antara A dan B itu adalah garis lurus? Mungkin ada yang akan menjawab ya dengan cara mengukur ya, dengan mengambil penggaris, kemudian mengukur jarak antara A dan B ya. Dan kita bisa tahu bahwa itu adalah garis yang terpendek. Tapi tentunya kalau kita perhatikan antara A dan B itu akan ada banyak sekali kurva yang mungkin terjadi ya, bukan hanya garis lurus, tapi misalkan kita punya garis yang seperti ini, kurva seperti ini ya, atau kurva seperti ini, ya, atau mungkin kurva yang seperti ini ya. Ada bisa dikatakan ada tak hingga banyaknya kurva yang mungkin menghubungkan antara A dan B. Dan ketika kita mengatakan bahwa kita bisa mengetahui bahwa jarak antara A dan B yang paling pendek itu adalah garis lurus dengan cara mengukur, maka kita harus membuktikan dengan cara mengukur pula bahwa garis-garis yang lain selain garis lurus tersebut itu tidak lebih pendek daripada garis A dan B. Ya. Walaupun secara visual tentunya kita akan mengambil kesimpulan bahwa garis lurus adalah garis pendek. Tapi kalau kita mengatakan bahwa garis lurus adalah garis terpendek dengan mengukur, maka konsekuensinya kita harus mengukur garis-garis yang lain ya. Dan membuktikan bahwa ternyata setelah diukur garis-garis lain tersebut itu lebih panjang dibandingkan garis lurus antara A dan B. Dan tentunya itu adalah hal yang tidak mungkin ya, karena ada tak hingga banyaknya jenis kurva atau jenis garis yang mungkin menghubungkan antara A dan B. Sehingga satu-satunya cara adalah kita harus membuktikannya secara matematis ya. Nah, dan di sini kita menggunakan kalkulus variasi ya. Nah, sekarang kita mulai dengan kita punya garis antara A dan B ya, jarak. Kita sebut saja elemen jarak antara A dan B itu kita sebut saja dia adalah delta S ya. Kita sebut dia sebagai delta S. Dimana tentunya untuk mencari panjang dari delta S ini kita bisa menggunakan Pitagoras ya. Ini adalah delta X tentunya, dan ini adalah delta Y ya. Di mana delta S kuadrat dengan mudah itu sama dengan delta X kuadrat ditambah dengan delta Y kuadrat. Atau kalau kita ambil limit infinitesimalnya, limit delta X itu mendekati 0 dan delta Y itu mendekati 0, maka kita bisa tuliskan, saya tuliskan di sini saja, ds kuadrat itu sama dengan dx kuadrat ditambah dengan dy kuadrat. Ds kuadrat itu maksudnya adalah elemen jarak antara A dan B ya. Jadi kalau kita gambarkan kira-kira bagian ini itu disebut sebagai ds ya. Bagian jarak antara A dan B. Sehingga dari sini kita bisa dapatkan bahwa ds itu tidak lain adalah akar dari dx kuadrat ditambah dy kuadrat. Nah, di mana panjang delta S antara A dan B itu kita bisa cari dengan perumusan integral ya, integral dari ds dari x1 y1 sampai x2 y2 ya, seperti ini. Ya, ini saya kira perumusan integral yang umum ya di matematika dasar. Jadi panjang ds, panjang delta S ya, delta S ini itu sama dengan integral dari elemen jaraknya ds dari x1 y1 dengan batas integral x1 y1 sampai x2 y2 ya. Jadi penjumlahan semua elemen jaraknya ya.
penjumlahan semua ds antara x1 y1 dan x2 y2. Atau dengan kata lain ini sama dengan integral dari x1 y1 sampai x2 y2 dari akar dx kuadrat ditambah dengan dy kuadrat. Nah, tentunya akan lebih mudah kita lakukan pengintegralan ya jika integral kita itu hanya terdiri dari satu variabel ya. Sehingga persamaan ini itu bisa kita sederhanakan dengan mengambil bahwa kita tahu bahwa y itu merupakan kita bisa mengambil bahwa y itu sebagai variabel terikat dan x itu sebagai variabel bebas atau sebaliknya ya. Oke, maaf, tiba-tiba saya keluar ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, kita akan lebih mudah menyelesaikan integral ini jika kita menyatakan kita mempunyai persamaan hanya terdiri dari satu variabel saja ya. Sehingga kita bisa mengambil misalkan y itu sebagai variabel terikat dan x sebagai variabel bebas ya. Sehingga y sebagai fungsi x dan y aksen itu adalah dy dx ya. Sehingga persamaan ini itu bisa kita dengan mudah dapatkan delta S itu sama dengan integral dari dx kuadrat kita bisa bagi sebentar. Kita bisa keluarkan dx-nya ya. Kita bisa keluarkan dx-nya dengan membaginya menjadi dx kuadrat atau saya tuliskan saja seperti ini. Kita bisa keluarkan dx kuadratnya sehingga kita bisa tuliskan seperti ini ya. Dx kuadrat 1 dikali dengan 1 ditambah dy kuadrat seperti ini ya. Nah, sehingga dx kuadratnya ini bisa keluar ya. Sehingga bisa menjadi akar dari 1 ditambah dy kuadrat dx kuadrat. Sorry, dx ya. Nah, sehingga sekarang kita hanya perlu mengintegralkannya terhadap x saja. Berarti kita punya integral sekarang delta S sama dengan integral dari akar 1 ditambah dy kuadrat dx. Dengan batas-batas tentunya dari x1 dan x2. Ya. Nah, tentunya ini bisa juga kita lakukan dengan mengambil misalkan sebaliknya ya. Kalau kita ambil sebaliknya x itu sebagai fungsi y ya. Berarti kita punya dx dy itu adalah x aksen ya. Adalah x aksen. Maka kita akan dapatkan nanti delta S-nya itu sama dengan akar integral dari y1 sampai y2 akar 1 ditambah dx kuadrat dy seperti ini ya. Jadi kita bisa pilih salah satunya yang mana saja. Nah, atau ini bisa kita tuliskan menjadi integral x1 x2 akar dari 1 ditambah y aksen ya kuadrat ya. Jadi dy itu kan sorry, di sini ada dy kuadrat per dx kuadrat ya. Di sini ada dy kuadrat per dx kuadrat. Di sini ada dx kuadrat per dy kuadrat ya. Sehingga ini sama dengan dy per dx kuadrat. Dy per dx kuadrat, dy per dx itu tidak lain adalah y aksen ya. Berarti kita punya sekarang bentuk integral seperti ini. Jadi panjang dari delta S kita bisa dapatkan dengan menyelesaikan integral ini ya. Integral dari x1 sampai x2 akar 1 ditambah y aksen kuadrat dx. Nah, tadi kita menginginkan delta S-nya itu minimum ya. Kita menginginkan bahwa delta S-nya itu minimum. Artinya jarak antara titik A dan titik B itu menjadi minimum atau yang paling pendek. Ya. Nah, sekarang perhatikan persamaan ini itu kalau kita bandingkan dengan integral fungsional yang kita punya di atas ya. Di sini. Mana? Ini ya. Itu memiliki bentuk yang sama ya, di mana delta S itu mewakili I dan fungsional ini itu merupakan fungsi yang tadi kita dapatkan dari hukum Pythagoras yang tadi ya. Jadi kalau kita bandingkan delta S ini
itu mewakili I, dan bagian yang ini itu mewakili fungsional ya, fungsional yang kita punya, di mana kalau kita lihat di sini dia merupakan fungsi dari Y aksen ya, di mana Y aksen itu merupakan fungsi dari X. Atau secara umum dia merupakan fungsi dari Y dan Y aksen ya, kalau kita bandingkan dengan yang di atas. Nah, artinya kita bisa mendapatkan nilai delta S yang minimum dengan memasukkan fungsional pada persamaan ini ke dalam persamaan Euler ya. Jadi dari sini kita dapatkan bahwa fungsionalnya itu sama dengan akar dari 1 ditambah Y aksen kuadrat. Nah, inilah yang kita masukkan ke dalam persamaan Euler untuk mendapatkan fungsi Y sedemikian sehingga Y tersebut akan meminimumkan delta S ya. Jadi ini kita masukkan ke dalam persamaan Euler. Kita punya persamaan Euler, saya tuliskan saja kembali di sini. Kita punya do F do Y ya dikurang ddx dari do F do Y aksen itu sama dengan 0 ya. Nah, kita punya F itu sama dengan akar dari 1 ditambah Y aksen kuadrat. Sehingga sekarang kita tinggal masukkan ke dalam persamaan ini untuk mendapatkan fungsi Y nantinya yang meminimumkan delta S ya. Nah, kita cari saja per komponennya ya. Kita cari do F do Y. Tentunya karena fungsional ini itu tidak mengandung Y ya. Tidak mengandung fungsi Y sehingga otomatis do F do Y itu sama dengan 0. Ya. Sehingga menyisakan suku yang ini saja ya. Berarti ddx dari do F do Y aksen itu sama dengan 0. Nah, karena turunan dari do F do Y aksen itu sama dengan 0, artinya suku ini itu harus berupa konstan ya, agar dia sama dengan 0. Artinya dari sini kita dapatkan bahwa do F do Y aksen itu sama dengan konstan. Atau kita sebut saja dengan K ya, seperti ini. Nah, tinggal kita turunkan sekarang do F do Y berarti sama dengan do Y aksen, do F do Y aksen itu sama dengan do Y aksen dari akar 1 ditambah dengan Y aksen kuadrat ya. Nah, ini tinggal kita turunkan saja ya. Ini kan sama saja 1 ditambah Y aksen kuadrat pangkat 1/2 ya. Ini pangkat 1/2. Berarti turunannya adalah 1/2 kali suku yang dalam kurung pangkat minus 1/2 ya. Berarti 1/2 dari 1 ditambah Y aksen kuadrat pangkat minus 1/2 dikali dengan turunan dalamnya terhadap Y aksen. Berarti 2 Y aksen. 2-nya bisa cancel. Berarti kita dapatkan di sini sama dengan Y aksen per akar dari 1 ditambah Y aksen kuadrat. Dan ini harus sama dengan suatu konstan ya. Jadi kita dapatkan sekarang bentuk persamaannya seperti ini ya. Nah, ini tinggal kita uraikan saja ya. Kita uraikan, berarti ini dari sini kita akan dapatkan ini kita pindahkan ke ruas kanan ya, yang bagian bawah berarti kita dapatkan Y aksen itu sama dengan K dikali dengan akar 1 ditambah Y aksen kuadrat. Kemudian kedua ruas kita bisa kuadratkan ya. Berarti kita akan dapatkan Y aksen kuadrat ini sama dengan K kuadrat dikali dengan 1 ditambah Y aksen kuadrat atau sama dengan K kuadrat ditambah dengan K kuadrat Y aksen kuadrat. Nah, bagian Y aksen kuadratnya kita kumpulkan, bagian ini suku ini kita pindahkan ke ruas kiri, maka akan didapatkan 1 dikurang K kuadrat Y aksen kuadrat ini sama dengan K kuadrat. Atau Y aksen kuadrat itu sama dengan K kuadrat dibagi dengan 1 dikurang K kuadrat. Ya. Atau dengan kata lain, dari sini Y aksen itu sama dengan
akar dari ini ya, akar dari K kuadrat per 1 kurang K kuadrat, atau sama dengan K dibagi dengan akar 1 dikurang K kuadrat. Atau plus minus ya. Secara umum dia plus minus. Nah, perhatikan bahwa suku yang di ruas kanan ini adalah semuanya adalah konstan ya. K itu adalah konstan, konstanta integrasi yang di atas. Ini juga adalah konstan, sehingga kita bisa mengambil ini sama dengan konstanta yang baru ya. Misalkan saja M ya. Plus minus M. Jadi kita bisa misalkan ini adalah konstanta yang baru, atau kita ambil saja yang positifnya ya, karena bebas konstannya. Karena dia adalah konstan yang bebas, maka kita ambil saja yang positifnya. Sehingga kita bisa dapatkan bahwa Y aksen itu sama dengan M. Y aksen itu tidak lain adalah DY dx itu sama dengan M. Dari sini kita bisa dapatkan DY itu sama dengan M dx. Kalau kita integralkan kedua ruas, berarti kita dapatkan Y itu sama dengan MX ditambah dengan suatu konstanta integrasi ya. B, seperti ini. Nah, inilah solusi dari integral kita, di mana fungsi Y ini adalah fungsi yang mengakibatkan delta S menjadi minimum. Dan kalau kita lihat, ini merupakan persamaan garis lurus ya. Ini adalah fungsi yang linear atau fungsi atau persamaan garis lurus ya. Dengan kata lain, kita sudah membuktikan secara matematis bahwa jarak terpendek delta S di atas yang membuat delta S ini menjadi minimum ya, itu adalah garis lurus ya. Walaupun secara visual tadi kita sudah bisa melihat bahwa memang untuk kasus 2 dimensi pada ruang datar, jarak terpendek antara titik A dan B itu adalah garis lurus. Tapi dengan menggunakan kalkulus variasi ya, dengan mendefinisikan delta S-nya atau biasa juga disebut elemen jaraknya ya, elemen jarak delta S-nya, kita bisa menggunakan persamaan Euler untuk mendapatkan fungsi Y yang menyebabkan delta S itu menjadi minimum. Dan terbukti bahwa memang garis yang menghubungkan antara A dan B itu merupakan garis lurus. Ya. Nah, ini kira-kira contoh sederhana pengaplikasian dari persamaan Euler ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada kita ambil contoh yang lain ya. Nah, itu tadi adalah geodesik pada bidang datar ya, atau pada ruang datar, pada bidang 2 dimensi. Nah, sekarang kita lihat coba misalkan bagaimana untuk kasus misalkan geodesik di permukaan silinder ya. Jadi ini untuk kasus yang 3 dimensi. Bagaimana geodesik pada permukaan silinder. Jadi kalau saya gambarkan ya, kita misalkan punya silinder di sini ya. Kira-kira silindernya seperti ini ya. Nah, kita punya silinder seperti ini, misalkan di mana ini adalah garis tengahnya ya, anggap saja ini lurus. Kemudian dia punya jari-jari, sebut saja jari-jarinya itu adalah R ya. Jari-jarinya adalah R ya. Nah, misalkan kita punya 2 titik di sini ya. 2 titik pada permukaan si silinder ini ya. Jadi pada selimutnya ya, pada selimut antara di selimut silinder ini itu kita membayangkan ada 2 buah titik di permukaannya ya, di permukaan si silinder ini. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana bentuk kurva terpendek yang menghubungkan antara A dan B ya? Bagaimana kurva terpendek yang menghubungkan antara A dan B untuk kasus 2 buah titik yang ada di permukaan silinder. Nah, tentunya kalau kita lihat untuk kasus ini tidak mungkin garis yang menghubungkan antara A dan B itu merupakan garis lurus ya.
Karena garis yang kita inginkan itu berada pada permukaan silinder, ya. Sehingga kita harus mencari kurva seperti apa yang bisa yang merupakan jarak yang menggambarkan jarak minimum antara kedua titik ini. Nah, tentunya karena ini kasus 3 dimensi, sehingga kalau kita ingat tadi di atas kita punya elemen jarak, ya. Elemen jarak Kartesian, ya. Untuk kasus 2 dimensi itu kita punya ds kuadrat itu sama dengan dx kuadrat ditambah dengan dy kuadrat, ya. Nah, karena ini kasusnya 3 dimensi, maka tentunya ada tambahan satu komponen lagi, ya, yaitu dz kuadrat. Nah, karena kasus yang kita punya ini adalah silinder, maka alangkah lebih mudah ketika kita menggunakan elemen jarak, yaitu dalam koordinat silinder, ya. Sehingga kita bisa transformasikan elemen jarak ini dalam koordinat silinder, ya. Elemen jarak koordinat silinder untuk kasus 3 dimensi, ya. Nah, ini dengan mudah bisa kalian transformasikan, ya. Jadi saya kira ini sudah di Smart 1, ya, bagaimana mentransformasikan dari koordinat Kartesian ke koordinat silinder, ya. Juga contoh yang lain misalkan ke koordinat bola, ya. Saya tuliskan saja langsung elemen jaraknya ds kuadrat itu sama dengan dr kuadrat ditambah dengan r kuadrat d theta kuadrat ditambah dengan dz kuadrat. Seperti ini. Nah, inilah elemen jarak untuk koordinat silinder 3 dimensi. Nah, sekarang kita lihat jarak yang ingin kita hitung itu adalah jarak pada permukaan silinder, ya, atau pada selimut silinder. Nah, sehingga kalau kita perhatikan ada salah satu komponen antara r, theta, dan z yang bernilai konstan. Bisa dibayangkan? Jadi antara A dan B, kalau kita tarik sebuah kurva, ya, maka di antara 3 komponen ini ada suatu komponen yang konstan, yaitu jari-jarinya, ya, atau jarak masing-masing titik itu dari pusat, ya. Jadi kalau kita ambil misalkan, jadi jarak A ke pusat dan B ke pusat itu dia konstan sebesar R, ya. Sehingga atau kita bisa tuliskan bahwa jarak yang ingin kita hitung dari antara A dan B itu berada di permukaan, di mana jaraknya itu adalah R kecil itu sama dengan R besar. Sehingga kita bisa mengambil bahwa DR-nya, akibatnya DR-nya itu sama dengan 0, ya. Karena dia konstan. Bisa dipahami, ya. Jadi untuk kasus koordinat, atau bisa kita katakan bahwa ini merupakan kita ingin mengarahkan koordinat silinder 3 dimensi menjadi koordinat silinder 2 dimensi dikarenakan adanya salah satu komponen dari koordinat silinder tersebut yang konstan, ya. Dalam kasus ini yang konstan adalah R-nya, ya. Karena jarak antara masing-masing titik A dan B ke pusat itu dia konstan R, ya. Nah, sehingga sekarang elemen jarak yang kita punya itu dia tereduksi, ya. Itu tereduksi menjadi ds kuadrat itu sama dengan, karena dr kuadratnya 0, berarti ini sama dengan 0, ya. Kemudian r-nya di sini itu sama dengan r besar, ya. Berarti ds kuadrat sama dengan r kuadrat d theta kuadrat ditambah dengan dz kuadrat, ya. Nah, inilah elemen jarak yang baru. Atau dengan kata lain, ds-nya itu sama dengan akar dari r kuadrat d theta kuadrat ditambah dengan dz kuadrat. Nah, ini ds ini adalah elemen, kalau kita misalkan ada kurva seperti ini, ya, itu adalah elemen jarak dari antara A dan B, ya.
Sehingga kalau kita mau cari panjang kurva yang menghubungkan antara A dan B, sama dengan kasus yang sebelumnya ya, untuk kasus 2 dimensi, maka delta S-nya itu kita bisa cari dengan integral dari BS. Artinya integral dari akar R kuadrat d theta kuadrat ditambah dengan dz kuadrat. Nah, dengan menyelesaikan integral ini, kita nanti akan mendapatkan solusi yang menyebabkan delta S ini menjadi minimum. Menjadi minimum ya. Oke, karena waktunya sedikit lagi ya, maka untuk sesi 1 ini saya kira cukup sampai di sini. Nanti silakan masuk lagi ke link yang sama ya.